Apa itu desa cinta statistik? Apakah desa-desanya para wanita-wanita cantik kah? Atau desa seperti desa yang memahami bagaimana proses penyelenggaraan statistik itu dilakukan, mulai dari perencanaan kebutuhan statistiknya, kemudian pengumpulan statistiknya, sampai bagaimana statistik itu didiseminasikan. Nah, apa sih kriteria itu desa bisa dikatakan desa cantik? Ataupun gimana Dijadikan sih? lokus binaan gitu ya. Nah, pastinya satu untuk kegiatan pembinaan agen statistik. Itu satu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mereka membutuhkan pengumpulan data primer ya untuk membiayai kegiatan pengumpulan data primernya itu. Jadi bukan buat BPS-nya nih. Kalau yang perlu dipersiapkan nih, yang perlu dipersiapkan oleh desa, biar desanya cantik-cantik, apakah harus pakai make up, bedak dan lipstick gitu ya? Halo Besti, kita jumpa lagi di bincang-bincang seputar statistik. Ya, kali ini nih kita kedatangan tamu istimewa. Ini mbak-mbak cantik di depan saya ini, beliau adalah statistisi ahli madya BPS Kabupaten Semarang dan sekaligus ketua tim Desa Cinta Statistik BPS Kabupaten Semarang. Beliau adalah Mbak Lin Burwati. Selamat datang Mbak Lin Burwati. Terima kasih Mas, sudah diundang. Iya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah minum kopi belum Mbak pagi ini? Baru satu. Mbak Lin hobinya minum kopi ini. Nah, ini. Ya, baik Mbak Lin. Kali ini kita akan ngobrolin terkait Desa Cinta Statistik nih. Nah, jadi biar besti-besti di sana itu tahu apa itu Desa Cinta Statistik. Apakah desa-desanya para wanita-wanita cantik kah? Atau desa seperti apa itu desa cantik? Monggo Mbak Lin, silakan. Desa cantik ya, cantik gitu ya. Cantik, oke. Ya, cantik itu adalah desa cinta statistik ya. Desa yang memahami bagaimana proses penyelenggaraan statistik itu dilakukan, mulai dari perencanaan kebutuhan statistiknya, kemudian pengumpulan statistiknya, sampai bagaimana statistik itu didiseminasikan. Oh, berarti cantik di sini artinya itu desa yang memahami tentang kegiatan statistik. Betul. Ini Besti. Saya kira Besti ngertinya kan cewek-cewek cantik gitu kan. Kalau gitu saya cari desa cantik aja lah. Oke, berarti desa cantik itu adalah desa yang mengerti terkait data-data statistik. Betul. Gitu ya, paham, bisa ngelola mungkin ya kali ya lebih tepatnya ya. Oke, nah apa sih kriteria itu desa bisa dikatakan desa cantik? Ataupun gimana dijadikan sih? lokus binaan gitu ya. Iya. Yang bisa jadi lokus binaan pastinya satu yang punya coverage internet dan telepon. Internet, telepon masuk. Iya dong. Susah nih kalau nggak ada internet nih, karena salah satu outputnya nanti adalah website desa nih. Terus, jadi hasilnya dimasukkan website desa gitu. betul. Oke. Terus yang kedua, pastinya desa itu harus melek teknologi. Melek teknologi artinya dia punya peralatan teknologinya, punya PC, punya komputer. Ada PC, laptop gitu kali ya. Kemudian ada juga SDM yang ngerti IT, yang bisa pakai peralatan IT-nya. Bisa pakai komputer, itulah intinya gitu ya. Oh, itu kenapa gitu ya. Pendidikan perangkat desanya juga ngaruh banget nih. Minimal SMA lah. Oke, itu kan kriteria ya. Kalau yang perlu dipersiapkan nih, yang perlu dipersiapkan oleh desa, biar desanya cantik-cantik, apakah harus pakai make up, bedak dan lipstick gitu ya? Gimana tuh Mbak? Oke, untuk yang harus disiapin desa pastinya ada SDM-nya dong. Pasti kan harus ada orang yang kita bina ya. Orangnya. Untuk jadi agen statistik ya. Agen statistik loh ya. Ada orang yang disiapkan jadi agen statistik. Betul. Jadi di SK kan nanti sama desa untuk jadi agen statistik, kita bina proses bisnisnya seperti apa. Terus yang kedua pastinya infrastruktur tadi yang butuh peralatan TI, butuh coverage internet, telepon dan seterusnya. Dan yang ketiga pastinya sumber daya alam sepertinya tadi ya. Dan yang ketiga pastinya itu adalah dukungan anggaran. Dukungan anggaran. Oh, desanya harus bisa menganggarkan desa cantik itu ya. Betul. Emang anggarannya buat apa aja, Mbak? Ya, anggarannya pastinya satu untuk kegiatan pembinaan agen statistik. Itu satu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya mereka membutuhkan pengumpulan data primer ya untuk membiayai kegiatan pengumpulan data primernya itu. Jadi bukan buat BPS-nya nih. Berarti itu uang untuk pelaksanaan kegiatan ya? Betul. Kayak tadi Mbak cerita kalau mau ngumpulin data gitu ya. Mau itu rapat-rapat pembinaan. Rapat-rapat, itu pakai anggaran yang disediakan oleh desa. Betul. Oke. Apa peran BPS yang
dilakukan dalam kegiatan pembinaan Desa Cantik ini, Mbak? Pastinya BPS itu jadi fasilitator pembinaan. Fasilitator pembinaan. Fasilitator dalam rangkaian kegiatan pembinaan Desa Cantik, termasuk nanti mengawal desa untuk melakukan identifikasi kebutuhan desanya. Berarti desanya diidentifikasi dulu sama BPS gitu? Betul. Jadi gini, ada tahapan nih dalam pembinaan Desa Cantik. Yang pertama pastinya koordinasi ya. Kita dari BPS melakukan koordinasi dengan perangkat desa, mereka akan dijadikan lokus binaan, kemudian kita akan lakukan identifikasi data apa yang saat ini tersedia di desa dan mereka sebetulnya butuhnya apa lagi. Nah, jadi gapnya itu nanti baru akan kita jadikan target pembinaan nih, bagaimana mengumpulkan gapnya. Jadi kalau desa itu harus dilihat dulu identifikasi desa. Berarti ada tahapan-tahapan itu tadi ya yang Mbak Lin bilang ya. Nanti kalau udah ketemu nih kebutuhan desanya apa, baru kita bisa diskusi lagi nih sama desanya, sama perangkat desanya. Kira-kira rancangan kegiatan pembinaan yang tepat akan seperti apa? Berarti tahapannya bisa sampai berapa kali? Berapa tahap itu, Mbak? Bisa. Apa aja mungkin biar enak. Oke, yang pertama pasti koordinasi. Koordinasi tadi ya sebetulnya. Koordinasi. Terus yang kedua identifikasi kebutuhan desa. Identifikasi kebutuhan desa. Terus yang ketiga itu nanti kita bikin rancangan kegiatan pembinaan. Rancangan kegiatan. Kayak pengumpulan data dan lain-lain gitu. Iya, bisa pengumpulan data atau bisa sekedar kompilasi saja. Siapa tahu datanya udah ada di desa, cuma butuh dikompilasi dengan cara yang lebih baik. Desa udah punya data gitu ya, misalnya ya. Betul. Betul. Terus yang terakhir, yang keempat ya maksudnya, yang keempat itu bagaimana kita melaksanakan kegiatan pembinaannya. Karena pembinaannya itu nanti pasti ada pembinaan agen statistik ya. Agen statistik tadi yang disebutkan ya. Betul, untuk mengetahui tahapan-tahapan proses bisnis statistik itu seperti apa. Kemudian untuk membuat output statistik, termasuk untuk mendiseminasikan output statistik. Nah, berarti itu sama aja kayak ngajarin perangkat desa supaya bisa buat itu tadi yang disebutin itu. Betul. Jadi kita pengen tuh desa itu bisa melek statistik, bagaimana sih menyajikan data yang tadinya terserak dalam bentuk kertas-kertas, terus tiba-tiba bisa ditampilkan dalam bentuk yang lebih humanis, digital gitu ya, infografis gitu ya. Dalam bentuk infografis yang tentunya lebih eye-catching ya di mata, lebih mudah dipahami, seperti itu. Jadi di tahapan pembinaan Desa Cantik itu nanti perangkat desa diajarin cara mendiseminasikan ya, caranya mengolah menyajikan data ya. Kalau banyak tadi nih ya, nggak cuma itu ya, ada pengumpulan, ada membaca tabel tadi ya, ada membaca apa lagi berarti Mbak? Baca grafik. Baca grafik atau kalau mau bikin buku atau buklet gitu. Kan ada pakem-pakemnya ya, seperti apa gitu. Standarnya ada gitu ya. Betul. Okay. Nah, terus ya pasti harus ada monitoring dan evaluasinya dong, before after, sebelum dibina seperti apa. Kira-kira mereka bisa ngerasain nggak manfaatnya tuh kayak gitu. Jadi bisa kelihatan perbedaan sebelum dan setelah dibina ya. Iya, berarti ada monitoring, evaluasi dan lain-lain. Nah, Mbak Lin kan udah ngejalanin ini nih Desa Cantik di Kabupaten Semarang nih. Nah, tantangan nih Mbak. Tantangannya apa yang selama ini dihadapi? Tantangan ya pastinya banyak ya. Ada nggak? Yang pertama, bagaimana kita mempersuasi desa untuk membangun komitmen desa. Desanya mau gitu. Desanya mau kan, karena rangkaian pembinaannya kan nggak sekali ya. Ada beberapa kegiatan pembinaan. Nah, untuk tetap intens punya semangat itu kan berarti kita harus bangun komitmen. Yang kedua, yang sering kali jadi sandungan ini adalah keterbatasan SDM nih yang melek IT. Yang mau juga berarti tidak di semua desa itu SDM-nya udah siap dengan IT gitu ya maksudnya? Belum tentu. Kadang infrastrukturnya ada nih, peralatan IT-nya lengkap, tapi yang bisa pakai sedikit gitu. Kan sayang banget ya. Nah, untuk desa-desa yang kayak gitu kita akan dorong bagaimana perangkat desanya itu lebih intens dalam memanfaatkan peralatan-peralatan IT itu. Kayak gitu kan sayang ya. Terus apalagi tantangannya? Kan kayaknya kalau dengar tadi kan ada SDM-nya. Jadi kalau saya kira semudah seperti jalan tol gitu loh. Ini jalan sus gitu. Nggak ada gerunjal-gerunjal gitu ya. Enggak lah, tetep lah ada ya tantangannya itu tadi. Komitmen, kemudian keterbatasan SDM, dan pasti ini ya karena periode pembinaan itu kita kan juga harus menyesuaikan dengan agenda-agendanya desa. Desa kan juga punya agenda rutin ya. Nah, itu juga yang kadang kita
menyelaraskan jadwal-jadwal itu juga jadi tantangan tersendiri. Tapi prinsipnya selama kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, kolaborasinya berjalan sangat baik. Oke. Nah, sampai saat ini Mbak nih, tadi ada 7 ya yang sudah dibina ya? Hingga saat ini yang sudah intens kita bina ada 7 desa. 7 desa. Itu semuanya berjalan mulus atau tadi ada gerjalan tadi? Ya, setiap desa punya dinamika masing-masing ya pastinya. Ya. Setiap desa punya dinamika masing-masing, punya kecepatan yang berbeda-beda, juga punya tantangan masing-masing. Tapi pada prinsipnya kami mengapresiasi bagaimana desa itu punya semangat. Oh, yang penting semangatnya itu ya? Iya dong, semangat dulu. Semangat dulu untuk bisa lebih tahu statistik tuh kayak apa sih. Orang tuh dulu takut Mas sama yang namanya statistik ya. Pelajarannya susah katanya ya. Suka bikin gak lulus ya. Iya, alhamdulillah saya lulus ya. Cie, statistik matematika ya? Iya, matematika, 5 kali 5 adalah 5 ya. Lanjut Mbak. Oke, apalagi ya tantangannya ya selain itu ada ini juga sih mereka akhirnya ketika mereka sudah ngerti, mereka tuh justru yang punya inisiasi untuk kita bikin ini, senang banget. Jadi inisiatif dari mereka justru. Betul, kita justru pingin ngedorong gimana desa itu punya inisiasi sesuai dengan kebutuhannya mereka, karena kan unik ya masing-masing desa itu kan struktur pemerintahan yang terendah. Mereka punya mekanisme perencanaan pembangunan sendiri, mereka punya mekanisme evaluasi pembangunan sendiri. Jadi kalau gitu tiap desa custom ya, artinya cara membinanya sendiri-sendiri gitu ya. Betul, kita custom. Oke Mbak, kalau capaian nih Mbak, nah yang sudah dicapai Mbak Lin bersama tim, wah ini sampai tahun ini itu apa aja Mbak yang udah dicapai? Iya, yang presius sih kita melakukan pembinaan desa cantik ini kan dari 2022 ya. 2022 ya, oke. Dari 2022 ya. Ya alhamdulillah kemarin di 2022 desa Delik itu Mas di Kecamatan Tuntang. Delik Umpet. Oke. Ternyata di 2022 dia bisa masuk 25 besar desa tahun cantik 2022. nasional. Alhamdulillah ya. Memang semangatnya luar biasa perangkat-perangkat desanya, dan di 2023 mereka melaju, mereka bisa masuk di 10 besar nasional. 10 besar. Aplaus dulu Dosti. Jadi namanya Desa Delik, tapi Delik itu bisa berprestasi gitu ya. Dong, apalagi yang enggak delik ya. Apalagi desa-desa yang terlihat nyata, yang Delik saja bisa nih. Ya. Okay. Nah, itu capaian berarti ya. Berarti udah luar biasa ya, udah pembinaannya dilaksanakan oleh tim di BPS Kabupaten Semarang itu udah dapat puncak berarti ya, kan udah penghargaannya sampai tertinggi itu ya, atau kita sih pinginnya bisa lagi, artinya itu kan kemarin Delik ya, kita pingin tahun-tahun berikutnya ada desa-desa lain yang bisa mencapai prestasi yang serupa. Berarti menampakkan orang-orang yang Delik tadi biar bisa muncul di desa-desa itu ya. Kita pinginnya sih kayak gitu Mas. Oke, kalau dari Pemda sendiri Mbak nih, nah dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Semarang terkait program Desa Cinta Statistik ini wujudnya seperti apa aja itu Mbak? Oke, ya alhamdulillah ya, kami cukup didukung oleh pemerintah Kabupaten Semarang. Salah satu wujudnya adalah kemarin kegiatan pencanangan Desa Cantik di 30 Juli 2024. Jadi Pak Bupati sendiri loh Pak Bupati yang turun tangan mencanangkan 208 desa ini akan jadi lokus pembinaan Desa Cantik. 208 desa. Betul. Luar biasa. Itu baru dukungan pencanangannya ya. Pencanangannya ya. Terus yang kedua pastinya dukungan penganggaran ya, jadi sudah ada Perbup nomor 81 tahun 2023 itu tentang penggunaan pedoman tata kelola anggaran APBD desa. Di situ menyebutkan bahwa kegiatan Desa Cantik itu bisa dibiayai dari APBD desa. Berarti udah ada payung hukum terkait penggunaan anggaran yang tadi disebutkan untuk pembiayaan tadi ya. Jadi bisa pakai dana dari dana APBD desa. Betul. Dan itu bisa dikawal nih kalau teman-teman dari perangkat desa mengalami ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan, bisa konsultasi nih sama Dispermasdes. Kita juga didukung loh sama Dispermasdes. Dispermasdes. Dinas apa lagi Mbak yang membantu pelaksanaan Desa Cantik ini selain itu? Ada Diskominfo ya. Diskominfo itu mereka lebih Diskominfo itu lebih fokus kepada penyiapan infrastruktur internetnya, baik untuk hosting web server untuk website desanya, kemudian juga untuk hosting program aplikasi input datanya kalau dia pengumpulan data bentuknya. Kalau pengumpulan data sama Kominfo udah dibantu difasilitasi itu berarti ya, aplikasinya ya, betul, website ya. Betul. Betul. Jadi memang kita dukungannya
ini ya, kita gandengan lah ya. Ini Iya. proyek bersama Kolaborasi lah ya. Kolaborasi. Tepuk tangan buat kolaborasi di pemerintah Kabupaten Semarang Betul, ya. betul, Oke. betul. Luar biasa. Jadi memang tahun 2024 ini merupakan sebuah tantangan berarti ya, Tantangan. karena sudah sebanyak 208 desa yang dicanangkan ya. Harapan ke depan nih Mbak nih, dari 208 desa ini kira-kira Mbak pinginnya tuh gimana nih Mbak nih? Oke, kita sih berharap 208 desa ini pasti nggak mungkin dong kalau ditangani secara bersamaan gitu ya. Pegawai kita berapa lah ya gitu. Jadi kita kemarin punya strateginya itu adalah bagaimana melakukan pembinaan ini secara bertahap. Bertahap. Jadi kita Oke. punya targeting di 2024 berapa, di 2025 berapa. Kita berharapnya sih seperti ini ya. Jadi kalau buat kita tuh prestasi itu bonus lah ya. Prestasi kita, bonus. Yang penting tahapannya gitu. tapi kita berharap bahwa proses bisnis penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat desa itu benar-benar bisa dilakukan oleh pemerintah oleh pemerintah desa. Jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang bisa menyelenggarakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional, kan itu makin bagus ya hasil statistiknya. Karena kedepannya itu targetingnya dari pemerintah pusat adalah bagaimana memperkuat SDDI, satu data desa Indonesia. Arahnya sebenarnya ke sana sih. Ya. Ke goals jangka panjangnya seperti itu. Ya. Cukup mungkin Besti ya obrolan kita terkait desa cantik ya. Sebenarnya kalau dilanjutin mau berjam-jam banget juga ya. bisa ini ya. Banyak Sampai banget. pagi juga bisa ini ya. Ya, jadi saya ambil kesimpulan dari obrolan kita pada hari ini bahwasanya desa cantik itu merupakan sebuah desa yang dikemas, yang dibina supaya desa itu ngerti, paham terkait kegiatan statistik, bisa mempublikasikan, bisa menyajikan data gitu ya. Betul. Dengan anggarannya pun sudah ada payung hukum. Betul. Wah, ini luar biasa. Ini terima kasih sekali Mbak Lin Sama-sama. atas ilmu yang diseringkan dengan besti-besti kita. Semoga Besti lebih paham terkait apa itu desa cantik, karena dari awal mungkin sama dengan saya, desa cantik itu taunya ya desa yang banyak cewek-cewek cantik ya. Oke, baik. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Bye-bye Besti.